101,42 RRI Sungaliat Suara Kreativitas Indonesia Tatanan Hidupan Baru. Sahabat kreatif, kita kembali lagi kali ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat bakalan ada belajar di RRI, yang mana juga kita sembari mengenang COVID-19 nih sahabat kreatif. Kita memang selalu dianjurkan untuk menggunakan masker, untuk jaga jarak, dan juga menggunakan hand sanitizer ataupun menggunakan mencuci tangan menggunakan air beserta sabun ya sahabat kreatif. Oke, kalau gitu kita sembari juga tentang COVID-19, dan kita bakalan bahas tentang pentingnya kesehatan mental di era pandemi COVID-19. Berhubung juga nih sahabat kreatif banyak banget yang agak-agak takut, mungkin takut banget sama COVID-19. Kita langsung kedatangan gurunya nih sahabat kreatif, yaitu guru SMA Negeri 1 Sungai Liat ya, dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling dengan materi pentingnya kesehatan mental di era pandemi COVID-19. Ada Bapak Fauzan Risadi SPD. Hai Bapak. Halo, selamat pagi juga. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Semangat ya tentunya. Ya, harus semangat. Terutama kali ini kembali mengajar tentang bimbingan dan konseling ya. Setelah sekian lama ini nggak masuk sekolah gitu. Kita masuk. Oh, untuk gurunya masuk, tapi untuk muridnya enggak ya? Muridnya juga tetap masuk, tapi sekarang kan online. Online, gitu. Daring gitu kan. Oke deh, itu tadi ya sahabat kreatif. Kita bakalan belajar tentang pentingnya kesehatan mental di era pandemi COVID-19 bersama Pak Fauzan Risadi, panggilannya Pak Fauzan. Pak Fauzan aja. Fauzan ya, bukan Risadinya kali ya. Oke, kita langsung aja nih sahabat kreatif. Kita dengarkan bersama-sama yaitu pemaparan dari Pak Fauzan Risadi SPD selaku guru SMA Negeri 1 Sungai Liat yang bakalan mengajarkan yaitu bimbingan dan konseling tentang pentingnya kesehatan mental di era pandemi COVID-19. Kepada Bapak, kami silahkan. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat semua sahabat kreatif yang pendengar setia RRI. Pagi ini terima kasih kepada RRI yang telah mengundang untuk menyampaikan beberapa tips lah ya tentang pembelajaran selama COVID-19 ini. Jadi pembelajaran yang sebelumnya kita lakukan biasanya tatap muka di sekolah. Sekarang polanya harus lebih berubah sekarang kan. Polanya lebih berubah, kita alihkan ke pembelajaran daring, kebanyakan daring. Bapak rasa anak-anak zaman sekarang apalagi generasi X, Y itu ya, anak-anak yang kekinian gitu, yang namanya teknologi dari lahir tuh sudah megang HP gitu kan dari lahir gitu. Jadi tidak kagok lagi dengan yang namanya teknologi. Makanya sebenarnya di era COVID-19 ini kita itu harus sehat gitu, sehat baik secara fisik maupun mental gitu. Kadang-kadang kita kan cuma memperhatikan sehat secara fisik kan. Kalau kita sehat secara fisik biasanya makan makanan bergizi, olahraga gitu, tidur teratur, itu sehat, nutrisi untuk sehat secara fisik gitu. Tapi perlu kita sadari bahwa kesehatan mental, fisik, kesehatan mental, psikologis gitu, itu juga harus kita perhatikan. Kesehatan mental kita, psikologis kita juga harus kita kasih nutrisi. Kalau kesehatan fisik biasanya kita kasih vitamin, misalnya kita minum vitamin, kita berolahraga, itu nutrisi untuk kesehatan fisik. Tapi jangan kita remehkan juga yang namanya kesehatan mental, psikologis. Itu juga harus kita kasih nutrisi gitu. Nutrisinya apa kira-kira kalau kesehatan mental gitu, psikologis kita gitu. Itu yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini. Di sini ya, peran BK sangat vital sekali ya selama era pandemi ini. Guru BK harus mampu untuk hadir untuk memberikan motivasi kepada siswa yang biasanya dia dengan cerianya datang ke sekolah gitu kan, dengan semangat gitu. Ada juga yang nggak semangat ya mungkin ya. Jadi selama COVID ini mereka ya kok tiba-tiba seperti ini belajarnya, kayak bukan belajar kalau di rumah itu kan, kayak apa kalau orang Bangka bilang ingin-ingin lah belajar. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi semua itu harus kita seriusi, walaupun sekarang kita online belajarnya jangan terlalu serius, maksudnya jangan kita buat stres, tapi jangan juga terlalu kita sepelekan, kita abaikan gitu kan. Kesehatan mental gitu, kesehatan yang harus kita perhatikan. Jadi apa aja nutrisi gitu kan, nutrisi yang harus kita kasih untuk mental kita gitu kan. Jadi pembelajaran itu harus kita lakukan dengan hati yang gembira, ceria gitu. Ceria, jangan sampai kita
tidak kita belajar dengan hati yang setengah-setengah gitu kan, stres gitu. Akhirnya kita bisa stres, kita bisa merasa ini nggak penting gitu. Jadi selama kita belajar di rumah, jangan sampai kita merasa pembelajaran itu tidak penting gitu kan. Apalagi nanti tetap yang namanya pembelajaran tetap berlangsung, walaupun banyak orang bilang kok sekolah diliburkan. Bukan diliburkan gitu Mbak ya, bukan diliburkan, tapi kita tetap sekolah seperti biasa, tapi metodenya lah untuk sementara kita alihkan ke metode daring gitu. Metode daring. Jangan sampai nanti libur tiba-tiba nanti ada ulangan gak ngikutin, menyepelekan, akhirnya nilai rapotnya anjlok turun. Itu nanti sangat mempengaruhi untuk masa depan siswa-siswa semuanya, terutama ya untuk siswa SMA Negeri 1 Sungai Liat ya, tetap semangat gitu kan, belajar di rumah masing-masing. Mungkin yang sekarang lagi mendengar gitu kan, belajarlah seperti dengan gembira gitu kan, belajar karena kita udah ada jadwalnya gitu kan, jadwal, ikuti setiap jadwal yang ada gitu. Jangan sampai kita acuh tak acuh, WA nggak pernah dibuka gitu kan, ujung-ujungnya tugasnya menumpuk gitu, akhirnya kelabakan sendiri, tiba-tiba nilainya anjlok gitu kan. Ada kasus kemarin yang tiba-tiba nilainya anjlok gitu, gara-gara itu mungkin terlalu menyepelekan, ternyata akhirnya nilainya turun drastis gitu kan. Makanya di sini pentingnya peran guru ya, terutama guru BK ini memberikan motivasi kepada siswa, dan siswa pun harus aktif gitu, aktif bertanya gitu kan, di forum-forum guru-guru sudah belajar tuh, guru-guru sudah belajar tentang namanya teknologi, bisa pakai Webex, bisa video konferensi, Zoom gitu, bisa menggunakan Google Classroom gitu kan, apalagi bisa banyak metodenya, ada yang menggunakan blog gitu. Jadi siswa itu harus terlibat aktif di situ, terlibat aktif, jangan sampai tiba-tiba menghilang, tidak ada kabar gitu kan. Ini mau dikasih nilai apa gitu, nggak ada nilai gitu kan, ujung-ujungnya nilainya anjlok gitu kan. Oke, untuk kesehatan mental tadi kita kasih nutrisi. Gejala-gejalanya bisa, kalau ciri-ciri orang yang mentalnya secara psikologisnya terganggu, bisa kita lihat ada gejala-gejala perubahan-perubahannya kan, ada gejala stres yang muncul di dia. Mungkin dia terlalu jenuh belajar karena manajemen waktunya kurang gitu kan, akhirnya mempengaruhi dia. Ada perubahan emosi yang terjadi pada dirinya, perubahan emosi, gejala-gejala yang menunjukkan bahwa orang itu stres gitu. Perubahan emosi biasa suasana hatinya sering berubah-ubah gitu, itu muncul perubahan emosi, suasana hati sering berubah, sering marah, itu salah satu tanda-tanda orang yang mengalami stres gitu. Sulit berpikir untuk tenang gitu kan, ada masalah langsung uring-uringan gitu, dan sering merasa cemas, itu salah satu gejala stres secara perubahan emosi. Ada juga perubahan secara kognitif gitu. Jadi orang yang stres itu kadang-kadang dia merasa secara kognitifnya dia susah konsentrasi, kurang fokus ya. Entah karena hal apa, itu tanda-tanda stres, dia kurang fokus, mudah lupa gitu kan. Padahal disuruh ibunya beli itu, main game sebentar, lupa, baru disuruh masak air gitu kan, ternyata sampai kering airnya kan. Mungkin seperti itu. Jadi itu gejala kognitif, dia misalnya kurang fokus, kurang mudah lupa tadi, pesimis kadang-kadang, merasa nggak ada harapan hidup lagi gitu kan. Itu gejala. Ada juga gejala fisik gitu, perubahan kalau orang stres itu gejala fisiknya bisa kita lihat, misalnya badan kelihatan lemas gitu kan, itu gejala-gejala fisik, agak kurus gitu. Jadi kalau orang yang makin makmur, makin di era pandemi itu juga bisa stres juga. Bisa. Salah satu gejalanya mungkin dia terlalu melampiaskannya dengan banyak makan, itu salah satu gejala stres juga, terlalu gemuk badannya selama pandemi. Itu juga mungkin salah satu gejala stres gitu, salah satu gejala stres. Dia lampiaskan dengan banyak makan gitu kan, makan terus, akhirnya gemuk gitu, kurang olahraga gitu kan. Bisa juga perubahan perilakunya, dia tidak termotivasi lagi akhirnya kan, tidak termotivasi lagi untuk belajar, tidak muncul perilaku berlebihan tadi, mungkin tadi makan berlebihan dia marah berlebihan, pokoknya ada masalah dikit ditanggapi secara berlebihan. Itu ciri-ciri orang yang
tanda-tanda dia kena stres gitu kan, stres gitu. Stres. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita tidak stres tadi? Itu pentingnya kesehatan mental. Di era pandemi ini kita selama ini kan kita berkegiatan seperti biasa kan. Baru saja kita merasakan bahwa sangat penting sekali kesehatan mental ini. Saat kita diberlakukan PSBB seperti sekarang ini ya, PSBB kita dibatasi lah ibaratnya berinteraksi dengan satu sama lain. Oh ternyata yang namanya hubungan sosial satu sama lain itu ternyata sangat penting sekali kan. Namanya manusia itu manusia sosial. Sekarang baru kita rasakan ternyata kita dibatasi untuk berinteraksi sosial, ternyata lama kelamaan jenuh gitu. Lama kelamaan kita menjadi stres tadi. Ternyata sangat penting sekali yang namanya hubungan sosial dengan antar teman, mungkin dengan keluarga. Makanya jaga selalu hubungan baik dengan siapapun gitu kan, jangan banyak-banyak cari musuh gitu kan. Oke, ini udah berlangsung 10 menit ya. Kita bakalan lanjut kembali kalau misalnya ada yang mau ditambahkan lagi, Bapak Fauzan. Oh iya. Oke. Nah, itu tadinya sahabat kreatif tadi sekilas pemaparan dari Pak Fauzan Risa di SPD itu tentang pentingnya kesehatan mental di era pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat banget. Dan kemudian untuk kamu yang masih penasaran, kayaknya masih banyak banget nih yang penasaran ya. Bersama Pak Fauzan Risa di SPD, langsung saja WA di 0811 7179 dan kemudian di telepon juga bisa nih sahabat kreatif di 0717943002 dan kemudian bisa lewat IG kita juga Pro 2 Sungai Liat dan di Facebook kita RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan berhubung juga nih sahabat kreatif, kita nggak cuma di radio aja tapi ada live di Facebook kita RRI Pro 2 Sungai Liat. Tinggal kamu pantengin aja, siapa tahu mau ikut bertanya juga ya sahabat kreatif. Oke, sahabat kreatif kita masih belajar di RRI kali ini bersama Pak Fauzan ya. Masih panjang banget nih hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang mau bertanya, masih besar banget peluangnya nih sahabat kreatif di WA kita 0811 7179 kemudian di line telepon kita 0717943002. Oke, kita masih lanjut kembali nih Pak. Ada yang bertanya ya di WA kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Fadila Aslami Pratama Saiti. Oh, panjang banget ya. Kelas 11 MIPA 2. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana cara kita untuk tidak termakan berita-berita hoaks yang ada di berbagai media sosial? Karena dari media sosial sudah banyak sekali berita yang menyebar tanpa kita ketahui kebenarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, ketinggalan materi katanya. Oke, gitu ya. Itu, Pak. Silakan. Oke, jadi agar tidak termakan berita hoax ya. Iya, bagaimana caranya gitu? Makanya kita sekarang tuh harus jadi netizen yang cerdas gitu kan. Iya. Netizen yang cerdas. Harus kita cross check dulu, harus kita biasanya berita-berita hoax itu kadang-kadang berita judulnya tuh kadang yang bombastis gitu kan. Judul yang sangat menarik sekali. Boleh kita ada websitenya untuk mengecek apakah berita itu hoax atau tidak. Kita bisa telusuri di situ juga gitu kan. Setelah kita baca mungkin ada yang tidak sesuai mungkin atau apa. Jangan sampai berita yang kita baca itu kita telan mentah-mentah gitu. Kalau kita belum tahu referensinya, apalagi sampai kita teruskan, kita share lagi ke orang lain, jangan sampai seperti itu kan. Akhirnya itulah berita-berita hoax itu bisa booming. Karena apa? Mungkin kita kurang cross check lah tentang kebenaran. Akhirnya kita langsung share WA gitu kan, share grup, dari orang-orang di share lagi, dari orang-orang share lagi. Akhirnya berita itu jadi berita viral gitu kan. Padahal sumbernya kan nggak jelas. Makanya kita sebagai netizen yang sebagai siswa-siswa yang cerdas gitu kan, jangan sampai kita langsung terprovokasi. Kita cek dulu kebenarannya. Bisa lah kalian cari di mana atau ada website untuk mengecek berita itu apakah hoax atau tidak gitu kan. Jadi dicari di situ, jangan sampai kalian langsung share ke mana-mana itu kan. Sekarang bukan mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu gitu kan. Jadi kita ketik seluruh dunia tahu gitu kan. Ternyata ini sumbernya terakhir. Oh, ini ternyata penyebar hoaxnya. Itu bisa kena undang-undang ITE juga gitu kan. Undang-undang penyebaran berita hoax itu. Jangan sampai seperti itu, hati-hati gitu kan. Tentang berita-berita hoax itu kita cek kebenarannya. Mungkin tadi yang paling mudah dengan cek tadi di website, tadi ada website khusus untuk berita
mengecek berita itu kebenarannya apa tidak gitu. Itu mungkin Oke, tipsnya. jadi lebihnya ke cek ya. Cek Kita dan harus riset. cek keliling-keliling gitu kan mana yang benarnya. Mana yang benarnya. Website yang terpercaya tentunya. Ya, Iya. website yang terpercaya. Iya. Oke, kali ini ada yang bergabung lagi nih Pak. Katanya selamat siang, saya Milda Triana. Saya mau bertanya apa saja yang harus kita lakukan saat kita berolahraga di tempat umum. Karena setahu saya jika kita berolahraga namun tetap menggunakan masker, maka kita hanya mendapatkan sedikit udara untuk bernapas. Sedangkan saat kita berolahraga, kita membutuhkan udara yang banyak. Terima kasih, saya dari kelas 11 IPS 4 ya, Milda Triana. Tentang olahraga nih Pak. Olahraga, Milda ya. Iya. Kayaknya Milda sering olahraga ya. Iya, sepertinya ya setiap sore. Oke Milda, untuk olahraga ya. Bapak rasa sekarang kan kita harus patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, pakai apa? Cuci tangan pakai sabun gitu kan. Iya. Tapi itu kalau kita berada di ibaratnya di kerumunan gitu kan. Maksudnya berada dengan interaksi dengan orang lain. Bapak rasa mungkin saat olahraga interaksi dengan orang lain juga kurang kan? Interaksi dengan orang lain tidak terlalu ada, ibaratnya tidak bersentuhan dengan orang lain. Bapak rasa sih tidak masalah kita membuka masker saat olahraga gitu kan. Karena tidak ada juga interaksi dengan orang lain gitu. Tapi misalnya ada orang baru kita gunakan masker. Iya sih. Itu mungkin ini baca berita hoax juga mungkin ya. Iya kan. Bisa disebarkan dengan tidak ketemu orang atau tiba-tiba bisa corona. Enggak. Corona itu kalau ada medianya kan, kita bertemu orang, kita jabat tangan mungkin dengan orang lain, ada droplet yang menempel, kita nyentuh mulut, akhirnya masuk ke mulut kita. Tapi kalau kita tidak ada interaksi dengan orang, di hutan misalnya, di taman kota itu kan segar itu kan, ya buka aja maskernya kan, nggak masalah gitu kan, itu kan sehat gitu. Tapi kalau misalnya ada orang gitu kan, pakai lagi gitu kan. Jadi selama olahraga dibuka aja maskernya, maksudnya dibuka sedikit gitu biar kita bisa minum udara, nggak masalah gitu. Yes. Tapi kalau baru kita ada orang, baru kita tutup lagi gitu. Iya, Ya. begitu ya Milda. Untuk kamu yang suka olahraga juga, mungkin sobat kreatif di luar sana juga sekarang banyak banget yang mulai suka olahraga sih Pak ya. Iya, bersepeda. Bersepeda terutama. Apalagi bersepeda itu lumayan ngos-ngosan. Jadi maskernya harus dibuka gitu ya sobat kreatif. Karena itu juga nggak berinteraksi sih sama orang-orang, nggak apa-apa untuk dibuka sementara ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Milda Triana nih. Dan juga sama siapa tadi ya? Ada Fadila Aslami juga. Oke, kali ini Kak mau tanya nih, nggak ada namanya. Di WA juga namanya nggak jelas nih sahabat kreatif. Oke, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental? Begitu? Menjaga kesehatan mental. Ya, yang tadi yang Bapak bilang, kesehatan mental itu sangat penting sekali. Iya. Apa sih yang perlu kita lakukan? Mental itu tadi kita harus menjaga misalnya hubungan baik dengan orang, banyak-banyak baca hal-hal yang positif gitu kan. Itu salah satu untuk kita menjaga kesehatan mental. Baca hal-hal yang misalnya kalian punya buku di rumah yang menginspirasi, baca itu menambah itulah hal-hal positif dalam diri kita. Jangan sampai nonton film, hobi kita dilakukan di rumah gitu kan. Jangan sampai misalnya belajar terus, itu nggak baik juga gitu kan. Makanya Pak bilang jadwal itu harus punya gitu, jadwal harus punya. Kita belajar dari jam 7 sampai jam 2 kan jadwal sekolah. Setelah itu baru kita gunakan untuk diri kita gitu kan, untuk hobi kita. Itu salah satu cara untuk menjaga mental gitu. Ada yang mau main game misalnya kan, selesai tugas diselesaikan, rasanya aman kan, udah selesai tugas main game nggak masalah gitu kan, jangan terlalu berlebihan. Hobi apa yang kalian lakukan, masak mungkin di rumah, itu salah satu cara untuk kita menjaga kesehatan mental kita. Iya, Jangan terlalu serius juga gitu kan. Seperti itu ya. Oke, siap gitu ya sobat kreatif, untuk jawabannya. Terima kasih juga yang udah tanya tanpa nama. Oke, kali ini kita masih mengajak kamu nih sobat kreatif, masih sekitar berapa belas menit lagi nih perjumpaan kita di Belajar RRI bersama Bapak Fauzan tentang bimbingan dan konseling pentingnya kesehatan mental di era pandemi COVID-19 nih sahabat kreatif. Oke, untuk itu kita masih lanjut kembali setelah lagu berikut ini. Untuk kamu juga selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan Belajar di RRI.
101,4 Pro 2 RRI ngelihat suara kreativitas Indonesia tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, belajar di RRI masih menemani kamu kali ini ya. Masih 8 menit lagi perjumpaan kita, nggak kerasa banget nih bersama Bapak Fauzan tentang pentingnya kesehatan mental di era pandemi COVID-19. Oke, kali ini ada yang bertanya lagi ya Pak ya. Siap-siap untuk menjawab lagi. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Saya Farin Alfarizi pengen bertanya nih kepada Pak Fauzan. Sekarang nih dalam era pandemi seperti sekarang kan semua perhatian terhadap gawainya masing-masing sehingga banyak mengisi kegiatan dengan aktif di media sosial. Kemudian, nah gimana nih Pak menghadapi cyberbullying ya, cyberbullying yang kerap terjadi di media sosial Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya sebagai korban ataupun netizen yang membaca melihat cyberbullying ini tersebut ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih kembali untuk Farin Alfarizi. Oke, silakan nih Pak. Pasti kenal banget ya. Farin. Iya. Waduh, aku mau lihat fotonya mana. Oke, lanjut. Terima kasih Farin. Tentang cyberbullying ya. Mungkin Farin jadi itu ya, korban cyberbullying ya. Mungkin temennya gitu kan. Sekarang ada namanya bully kan, bully kalau kita ketemu langsung, bully yang di sekolah itu kan misalnya ada sekarang cyberbullying gitu kan, membuli di media sosial, di online gitu, media maya gitu. Bully itu muncul ada itunya, ada sebab akibatnya gitu kan. Iya. Apa yang kita posting itu ya kita pikirkan dulu gitu kan, jangan sampai kita mengundang orang untuk membuli kita gitu. Tapi kalau kita misalnya memposting hal-hal yang wajar gitu kan, hal-hal yang tidak merugikan orang lain, ada orang yang nyinyir misalnya kepada kita, ya ditanggapi dengan santai saja gitu kan, nggak perlu ditanggapi dengan berlebihan gitu kan. Jadi apa yang kita posting itu artinya kita menunjukkan ke orang lain, kita ingin dilihat orang lain gitu kan. Jika postingan yang kita mungkin agak terlalu berlebihan, mungkin ibaratnya mengganggu orang lain, misalnya kita dapat bully gitu dari orang lain gitu. Kita harus introspeksi diri juga, jangan sampai kita memposting hal-hal yang merugikan orang lain. Tapi kalau kita mau posting hal-hal yang positif, yang biasa, tidak ada ganggu orang lain, terus ada orang lain yang bully, artinya orang itu yang sakit gitu, orang yang membuli itu. Kita tidak melakukan hal yang merugikan dia membuli kita santai-santai saja gitu, santai-santai saja, nggak perlu kita tanggapi secara serius gitu. Toh kita juga tidak melakukan apa-apa gitu kan, jangan sampai dipikirkan gitu, gara-gara bully itu dipikirkan gitu. Yang takutnya itu bully secara massal gitu kan, secara dia ngajak temennya untuk membuli orang lain gitu kan, itu nggak boleh dilakukan gitu kan, jangan sampai seperti itu gitu kan. Kalau ada temennya, ya kalau ada yang salah pribadilah apa, jangan seperti ini gitu kan, jangan sampai dibully itu. Itu pesan untuk siswa-siswa yang ada itu kan. Iya. Tapi kembali lagi introspeksi diri, apa yang kita posting itu bakal kita tunjukin ke orang lain, kita bakal dapat feedback dari orang lain. Bisa feedback negatif, bisa feedback positif. Kalau yang kita posting hal-hal yang wajar, orang membuli kita, jangan terlalu dipikirkan. Itu saran dari Bapak biar kita tidak terlalu stres gitu kan. Iya sih, introspeksi diri itu terutama juga ya. Iya. Ya. Oke, itu tadi ya untuk kamu. Siapa tadi ya? Farin. Ya, Farin Alfarizi. Terima kasih udah bertanya juga di kesempatan siang hari ini. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini Ginka mau nanya. Di masa pandemi ini punya tips dan trik gak gimana cara jika ingin kerja kelompok bagi siswa yang baik sesuai protokol COVID-19? Terima kasih Kak. Oke, kembali kasih. Gitu. Kerja kelompok sesuai itu ya, sesuai dengan protokol gitu. Iya, bagaimana caranya gitu kan? Bagaimana caranya? Ya usahakan tadi pakai masker gitu kan. Jika memang udah harus kerja kelompok gitu kan, kalau emang nggak harus ya kerjakan sendiri dulu kan. Pakai masker, jaga kesehatannya, pakai hand sanitizer gitu kan. Iya. Terus jangan sampai terlalu banyak, kelompok itu jangan terlalu banyak, maksimal 5 lah mungkin, 5 orang mungkin. Oke. Mungkin selama ini ada juga kerja kelompok ya? Yang mungkin ada mungkin ya. Yang merasa sakit misalnya, dia merasa nggak enak badan, nggak usah dulu, jangan sampai dibela-belain kerja kelompok. Padahal dia lagi sakit, lagi panas gitu kan, jangan, mending di rumah aja kan. Jadi yang merasa sakit, yang merasa dia
mungkin lagi demam, lagi flu, mending nggak usah dulu kerja kelompoknya gitu kan, di rumah aja. Oh, mungkin lewat online gitu, video call bareng teman-teman lain ya. Oke, gitu. Gitu aja mungkin. Ya, gitu aja ya. Oke deh. Untuk ikuti protokol Kesehatan itu yang paling penting. Cuci tangan sebelum masuk mungkin ya. Ya, di tangan. Mungkin kalau ada tes suhu itu silakan dites. Iya, gitu di kan. rumah masing-masing. Kalau dia 40 derajat, sana pulang gitu. Waduh, itu tinggi banget ya. Oke, itu tadi Sobat Kreatif. Untuk kamu juga yang bertanya tadi, Ginka, jawabannya lumayan bener-bener ya, bener-bener harus diterapin. Ini juga sudah di mana-mana sih kita mengetahuinya ya. Oke, itu tadi Sobat Kreatif. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan siang hari ini. Kita mau dengerin juga nih pesan dan harapan dari Bapak tentang pentingnya kesehatan mental di era pandemi COVID-19. Silakan Bapak. Oke, ini pesan dari Bapak ya untuk sahabat kreatif semua, siswa-siswa terutama di siswa SMA 1 Sungai Liat. Belajarlah seperti biasa, bergembira, belajar online seperti biasa. Atur waktu, jadwalnya, jangan sampai tidak ada perencanaan dalam belajar gitu kan. Atur waktu, terus kita jangan lupa hobi, kalau ada hobi diterapkan. Kalau ada hobi kita lakukan gitu kan di rumah. Setelah kita mengerjakan dengan tepat waktu tadi, artinya tugas kita, kewajiban kita sudah selesai sebagai pelajar untuk belajar gitu kan. Kita bisa eksplorasi diri di rumah gitu kan, seperti diri. Antara belajar dengan hobi jangan sampai tidak berimbang itu. Belajar boleh tapi jangan terlalu berlebihan juga kan. Iya. Belajar boleh tapi jangan terlalu stres gitu. Hobi juga harus kalian kerjakan, hobi-hobi kalian. Main game boleh, jangan terlalu berlebihan juga. Apa-apa itu jangan terlalu berlebihan gitu kan. Oke. Gitu mungkin tips dari Bapak untuk menjaga kesehatan mental. Perlu kita ketahui kesehatan psikologis itu sangat penting, sama halnya dengan kesehatan fisik kita gitu. Kalau kita fisik sehat tapi dalamnya kurang sehat, itu juga tidak bagus. Tapi kalau psikologisnya bagus, biasanya fisiknya bagus gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Oke. Gitu ya Sobat Kreatif, untuk kamu juga yang di rumah saja mungkin agak-agak stres, agak-agak bosan di rumah kali ya. Fisiknya juga tetap dijaga dan juga hatinya dijaga kali ya. Dan juga jiwa dan raganya dijaga juga nih Sobat Kreatif. Itu penting banget sih, karena memang di era pandemi COVID-19 ini kita dituntut selalu sehat ya, terutama kesehatan mental terutama nih, karena itu mempengaruhi juga untuk kamu supaya tidak mudah tertular COVID-19 begitu. Oke deh Sobat Kreatif, aku tutup belajar dari hari kali ini bersama Pak Fauzan tentang sama-sama di mata pelajaran bimbingan dan konseling kali ini ya, pentingnya kesehatan mental di era pandemi COVID-19. Dan aku masih menemani kamu nih Sobat Kreatif hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 2 Ngelihat Suara Kreativitas Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.